Shalom Pak Hendro Lim. Shalom Pak Lucky. Nah, kalau sudah ngajak Pak Hendro ngopi bareng, mungkin beberapa pemirsa sudah tahu bah, ini pasti ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di masa lampau. Masa lampau. Iya nih. Karena ahlinya begitu kan ya, memang bidangnya tentang hal-hal yang ada di masa lampau, yang menyejarah ya Pak Hendro ya. Sejarah. Sejarah sebenarnya saya setelah saya mendalami sejarah sekarang, saya baru ngeh bahwa sebenarnya dari dulu juga saya senang sejarah. Oke. Tanpa kita mengenal sejarah, kita tuh gak tahu kita ada di mana sebenarnya. Tanpa kita belajar sejarah, kita gak tahu kita ada di mana, dan orang katakan tanpa kita tahu di mana, kita gak tahu kita akan menuju kemana. Iya. Ya, jadi itu sangat menarik begitu. Dan ketika ngomong sejarah sebenarnya kan tidak hanya sekedar urusan tanggal dan tahun ya Pak Hendro. Betul. Kan seringkali orang berpikir sejarah itu tanggal, tahun, ngafalin itu begitu. Padahal sebenarnya ketika ngomong tentang sejarah itu kita berbicara tentang kisah atau kejadian atau latar belakang dari hal-hal yang mungkin ada yang kita lihat hari ini dan yang kita mungkin pakai begitu ya Pak Hendro. Betul sekali. Iya. Maka itulah sebabnya obrolan kita hari ini akan menjadi obrolan yang mestinya menarik dan penting. Mudah-mudahan. Kita akan ngomongin tentang harusnya pengakuan iman rasuli. Siap. Sebelum kita lebih lanjut, kita mohon anugerah Tuhan dulu, kita mohon pimpinan Tuhan, berkat Tuhan bagi kita dan juga bagi semua yang menyaksikan program ini. Kita berdoa dulu ya Pak Hendro ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama belajar sekali lagi. Kami rindu ya Tuhan, Allah Roh Kudus sendiri yang memberkati kami dan menyingkapkan kepada kami segala kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, supaya kami mengerti dan semakin mengerti apa yang menjadi kebenaran daripada Tuhan sendiri. Karena kami percaya bahwa kebenaran itulah yang akan membebaskan kami, untuk kami boleh mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam, mencintai Tuhan semakin hari semakin dalam, dan kemudian menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati kami ya Tuhan, yang ada di studio, yang akan ngobrol bersama. Berkati juga rekan-rekan kami yang akan menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan Pak Hendro, bahwa topik ngopi bareng pada hari ini adalah tentang pengakuan iman rasuli, ya, atau yang sering disingkat dengan PIR, atau dalam bahasa Jawanya apa Pak Hendro? Apostles' Creed. Bahasa Inggris. Saya baru tahu bahasa Jawa. Saya belum tahu. Kalau gitu saya lebih bersejarah daripada Pak Hendro kayaknya, meskipun rambut saya masih hitam semua begitu ya. Nah, Pak Hendro, waktu ngomong tentang PIR atau pengakuan iman rasuli, maka pertanyaan yang saya kira paling awal itu adalah sebenarnya ini dari mana sih? Mana sih yang kita kenal hari ini dengan istilah pengakuan iman rasuli? Nah, apakah mungkin banyak dari kita yang berpikir seperti namanya begitu ya, pengakuan iman rasuli, maka artinya PIR ini memang dituliskan atau setidaknya diformulasikan oleh para rasul, begitu Pak Hendro. Nah, sebenarnya gimana Pak Hendro? Ya, jadi memang mengenai asal-usul dari pengakuan iman rasuli ini, memang ada legenda yang mengatakan bahwa para rasul itu berkumpul 12 orang. Lalu mereka masing-masing memberikan satu poin yang kemudian membentuk pengakuan iman rasuli itu. Kalau misalnya hari Minggu kita biasa ibadah kan kita lihat itu tidak selalu dituliskan begitu. Tapi kadang-kadang oleh petugas multimedia itu memang dituliskan seperti yang di buku-buku itu ada poinnya. Ada 1, ada angkanya. 2, sampai memang pas 12 begitu. Gitu ya? Baru kemudian amin. Tapi memang kelihatannya itu ya berhenti di legenda begitu. Kisah itu mungkin menarik, inspiring, kayaknya wah yang kita ucapkan ini adalah langsung dari para rasul. Tapi semenarik-menariknya kisah itu, tapi kelihatannya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu ya. Faktanya tidak seperti itu. Jadi kalau begitu dari mana datangnya? Betul. Datangnya itu kelihatannya adalah dari sebuah pengakuan iman yang memang usianya sih cukup kuno, tapi kelihatannya mungkin di abad kedua itu baru mulai tercatat keberadaannya. Jadi di abad kedua, mungkin pertengahan abad kedua itu sudah mulai tercatat keberadaannya, dan ada yang menyebutnya sebagai the Old Roman Creed begitu. Nah, sedikit sebelum lanjut Pak Hendro ya. Ketika Pak Hendro menyebut tadi kira-kira di abad kedua begitu Pak Hendro ya. Artinya ini sebenarnya sudah melewati masa para rasul, betul. Rasul ya. Iya. Mereka ya sudah nggak ada begitu. Ya, jelas itu sudah nggak ada. Jadi memang kelihatannya
apakah para rasul percaya poin-poin ini? Nanti kita juga masih mungkin bisa bicarakan itu, jelas iya. Ya, ya. Ya, tapi apakah kemudian rumusan kalimatnya itu seperti itu dari mereka? Maka kecil kemungkinan bukan. Jadi tadi ada yang disebut dengan apa tadi? Old Roman Creed. Dan ya. itu ada kurang lebih sejak abad kedua begitu Abad ya? kedua, pertengahan abad kedua itu sudah tercatat. Begitu. Dan Apakah- itu memang sangat mirip sekali begitu rumusan kalimatnya dengan pengakuan iman rasuli, tapi belum persis kalimatnya, belum. Oke. Ya. Wah, oke. Nah, ada catatan nggak Pak Hendro? Maksudnya di mana misalnya dokumen, ini dokumen ya bentuknya? Atau Dalam tulisan, dalam tulisan? di dalam tulisan seorang yang merujuk ke sana begitu. Oke, jadi ada tulisan seseorang yang merujuk ada sebuah dokumen Pengakuan iman yang disebut dengan pengakuan seperti iman itu. tadi itu ya? Begitu. Iya. Entah kata tulis atau enggak juga tidak di... Tertulis begitu tertulis. ya? Kalau enggak kita nggak mungkin mendapatkannya. Oke, iya. Nah, itu dari abad kedua. Begitu ya Pak Hendro ya? Nah, tadi Pak Hendro juga menyebutkan maksudnya tidak persis sama begitu ya? Nah, apakah kemudian terjadi perkembangan begitu di waktu-waktu berikutnya? Ya, kalau Terkait misalnya kita pengkalimatan misalnya. Ya, kalau misalnya kita perhatikan bagaimana kalimatnya itu, memang jelas ada perkembangan. Oke. Tapi bukan berarti kemudian muncul sebuah pengajaran yang mengada-ngada, yang baru hanya muncul di kemudian hari, tidak. Tapi lebih kepada penyempurnaan secara kalimat dan mungkin lebih jelas begitu. Oke. Iya. Jadi memang jelas semasa itu sebelum dia sampai kepada satu masa dia seperti bentuk yang kita kenal, itu kelihatannya memang ada perubahan. Dan itu lazim terjadi sih. Jadi kalau boleh disimpulkan perkembangannya itu lebih ke arah mungkin redaksional begitu. Redaksional ya? betul. Iya, Itu kata yang baik, itu kata baik. Iya. Nah, itu ketahuan nggak Pak Hendro? Kira-kira kapan kemudian mengalami semacam kayak penyempurnaan atau penambahan secara redaksional yang kemudian dipakai sampai misalnya ya seterusnya begitu. Iya. Kalau misalnya kita bicara mungkin bagaimana dia mengalami perubahan-perubahan itu, mungkin itu berkaitan sebenarnya dengan keberadaan pengakuan-pengakuan iman yang lain yang dikenal oleh kekristenan. Nah, ketika gereja mengalami pergumulan kredo atau pengakuan iman mana yang mau dipakai, nah saat itulah ketika mereka memutuskan akan memakainya, nah kelihatannya disitulah kemudian diformulasikan, diredaksionalkan supaya lebih akrab begitu, lebih mudah untuk dipakai oleh jemaat. Iya. Kelihatannya begitu. Iya. Kalau misalnya dari banyak dokumen yang ada yang sebenarnya argumennya itu sangat lebar begitu. Ada yang mengatakan dari abad kedua itu sampai ke abad yang ke-7. Ada juga yang mengatakan ini di abad ke-9 nih. Jadi kita agak susah untuk memastikan persisnya di mana dia sudah sampai bentuk yang seperti sekarang. Tapi yang jelas di abad ke-9 itu bentuknya sudah sangat mirip dengan yang kita pakai sekarang. Jadi kalau saya pribadi mungkin saya lebih condong ke ini abad ke-9. Abad ke-9 itu finalnya begitu. Iya, itu finalnya begitu ya Pak Hendro ya. Nah, saya lebih condong ke sana. Nah ini juga mungkin perlu perlu disampaikan kepada rekan-rekan yang menyaksikan program kita Pak Hendro ya. Tadi mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir, waduh ini kok kayaknya rentangnya jauh banget dari abad kedua sampai abad ke-9. 7 abad begitu kan ya, 700 tahun begitu ya. Nah, mungkin baik juga yang mendengarkan program kita, yang menyaksikan obrolan kita ini Pak Hendro, untuk memahami bahwa ini kita bicara soal berapa ribu tahun yang lalu sih begitu ya. Peristiwa hampir 2000 tahun lalu. Iya, di mana pada waktu itu belum ada kecanggihan teknologi seperti hari ini, belum ada catatan-catatan yang yang sangat detail. Dan sekali. Jelas mungkin culture pada waktu itu tidak ada tuntutan seperti itu juga mungkin kali ya Pak Hendro ya. Dan kalaupun ada, ya bayangkan pasti catatan itu sudah rusak dimakan waktu gitu karena sudah lama sekali begitu. Jadi ini kita bicara soal masa menyejarah yang jauh sekali di belakang kita, dan ini lumrah ya Pak Hendro ya dalam studi-studi sejarah ya. Pada masa itu memang seperti itu begitu. Dan mungkin sedikit ini, kalau misalnya kita bicara soal dokumen kekristenan begini, bahkan sebenarnya secara umum dokumen-dokumen kekristenan itu jauh lebih lengkap dan jauh lebih quote-unquote stabil, bahkan dibandingkan misalnya dengan tulisan-tulisan klasik Yunani, yang kadang-kadang kita dengar kutipannya, kita dengar bahwa ada pengajaran seperti ini dan itu, yang kadang-kadang tulisannya itu adalah udah dikutip oleh si A, lalu dikutip oleh si B lagi,
dikutip sekian kali dan kita katakan oh si A dulu pernah ngomong begini, padahal sudah dikutip sekian kali begitu. Jadi justru sebenarnya dokumen-dokumen kekristenan dibandingkan dengan dokumen-dokumen lain pada masanya itu sebenarnya justru termasuk yang sangat reliable begitu. Iya. Saya kira thank you Pak Hendro, ini sudah menyebutkan hal ini. Saya kira ini juga penting bahwa sebenarnya secara ilmiah sekalipun begitu ya. Betul. Dokumen-dokumen yang terkait dengan iman Kristen, dengan kekristenan itu jauh lebih bisa diverifikasi begitu, jauh lebih bisa dipercaya bahkan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang selama ini diterima secara saintifik sebagai dokumen yang kuno begitu ya Pak Hendro ya. Betul. Wah, thank you. Nah, sebenarnya Pak Hendro, ketika lahir sesuatu, sebut saja misalnya lahirlah sebuah tulisan atau bahkan sebenarnya pandangan, dan kita bicara hari ini tentang lahirnya sebuah kredo atau pengakuan iman rasuli. Tentu kan tidak serta-merta begitu Pak Hendro ya. Betul. Iya, kita ngomong satu kalimat aja pasti ada story behind it begitu ya, ada cerita di balik itu, ada latar belakangnya. Termasuk ketika kita misalnya menulis sesuatu, nulis surat buat mantan pacar aja kan ada latar belakangnya dong. Oh, saya baru tahu kalau Pak Luki nulis surat ke mantan pacar. Ya sekarang istri saya maksudnya. Waduh, mancing-mancing ini ya. Emang orang yang menyejarah ini memang saya mesti hati-hati. Saya harus menggali gitu. Oh gitu ya. Sejarahnya. Iya, historian ya, menggali fakta-fakta begitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya kredo yang kita kenal dengan pengakuan iman rasuli ini Pak Hendro? Ya. Oke, mungkin saya akan bicara general dulu Pak ya, sebelum pengakuan iman rasuli ini. Begini, tadi Pak Luki sebenarnya sudah menyebutkan salah satu alasan kenapa pengakuan iman seperti ini muncul. Pak Luki katakan ini adalah masa 2000 tahun yang lalu ketika dokumen-dokumen tertulis dan sebagainya itu tuh susah diakses. Ya kan? Dan pada waktu itu 3 abad pertama, kita tentu tahu 3,5 abad pertama kekristenan itu mereka tidak sah begitu kan. Kekristenan itu bukan agama yang sah, dikejar-kejar. Ada masanya mereka hidup damai mungkin 10-15 tahun, lalu kemudian penganiayaan muncul bisa belasan tahun atau bahkan puluhan tahun gitu, on and off. Jadi itu adalah masa yang sulit sebenarnya untuk orang-orang Kristen. Ya, tapi di satu sisi kehidupan iman yang sulit begitu, dalam kondisi sulit begitu, mereka tidak punya tulisan. Tidak punya hari ini hamba Tuhannya Pastor Irenaeus, Pastor Samuel itu memberikan penguatan lewat WA yang menyegarkan gitu. Gak ada. Hamba Tuhan juga sedikit. Ya, sedikit dibandingkan dengan luas daerah, dibandingkan dengan bagaimana mereka bertransportasi dan sebagainya. Itu kita lihat contoh misalnya surat Paulus. Ketika dia ingin mengunjungi aja, sebelum dia berkunjung dia katakan saya udah tulis surat sekian kali nih, tapi saya mau datang belum sampai kesampaian begitu. Bayangkan hamba-hamba Tuhan lainnya mungkin situasi mereka juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya iman jemaat itu bisa tetap terawat ketika hamba Tuhan tidak ada, ketika tulisan-tulisan itu tidak ada? Maka salah satunya adalah melalui berbagai rumusan-rumusan singkat yang gampang diingat dan dihafal oleh jemaat, yang kebanyakan juga jangan lupa buta huruf Pak. Oh iya mereka buta huruf. Betul. Iya. Tingkat jadi literasinya tuh sangat rendah sekali. Bayangkan bagaimana caranya mereka jauh dari hamba Tuhan, dengar khotbah dari hamba Tuhan itu mungkin jarang. Ya, mungkin ada diaken mereka, mungkin ada para penatua mereka. Tapi bagaimana caranya mereka kemudian bisa mengingat rumusan iman mereka dengan tepat. Nah, maka pada masa itu digunakanlah cara menghafal misalnya 10 hukum. Masih ada sih yang menghafal itu. Yang dari Keluaran doa Bapa kami. Doa Bapa kami, ya. Lalu kemudian tentu saja rumusan pengakuan iman seperti ini. Dari latar belakang itulah kemudian muncul yang nanti akan kita kenal sebagai the Old Roman Creed itu. Nah, Old Roman Creed ini adalah salah satu yang kemudian akan menjadi cikal bakal juga untuk pengakuan iman yang lain. Nah, untuk diketahui bahwa pengakuan iman itu pada saat itu juga bukan cuma Roman Creed aja, tapi nanti akan muncul yang lain. Ada Credo Nicea, ini adalah yang juga sebenarnya sangat dikenal, dan di gereja kita saya rasa juga kadang-kadang selain pengakuan iman rasuli kita juga ucapkan
pengakuan iman Nisea misalnya, begitu. Jadi background kelahirannya adalah kebutuhan penggembalaan terhadap jemaat, saya rasa, di mana mereka dalam kondisi tidak mudah untuk digembalakan dengan konteks seperti itu, tapi maka setidaknya ini yang harus kamu pegang. Nah itu latar belakang munculnya begitu, Pak. Jadi memang sejak awal kekristenan itu sudah ada kesadaran akan kebutuhan pastoral ini ya Pak Hendro, kalau kita boleh sebutkan ya, kebutuhan jemaat yang susah mengakses apapun karena memang belum tersedia dan karena jarak juga, tapi mereka perlu menghidupi iman mereka sebagai orang Kristen begitu kan ya, dan tidak terombang-ambingkan oleh mungkin perkataan orang atau pengajaran lain begitu ya, maka kemudian muncullah pengusahaan seperti ini ya. Saya rasa ini setidaknya kita punya satu refleksi dari hal ini. Hari ini kontras sekali dengan orang zaman dulu. Mereka tidak punya Alkitab. Mereka tidak punya sarana komunikasi, menyampaikan firman dan sebagainya. Tapi mereka berusaha untuk kemudian mereka hidup sesuai dengan iman. Dan dengan rumusan kalimat yang singkat-singkat seperti ini, yang sangat terbatas itu. Tapi kemudian mereka menghidupi iman mereka itu dengan sungguh kuat begitu. Di tengah penganiayaan. Di tengah-tengah penganiayaan bahkan. Kita hari ini bahkan kita punya akses Alkitab mau versi apa aja ada ya Pak ya. Betul. Mau Mandarin, mau Inggris, mau Jerman, mau Jawa tadi. Iya. Semua ada. Tapi justru pertanyaannya adalah seberapa banyak kemudian kita baca dan kita pegang itu. Gitu. Yang bikin sedih mungkin hari ini adalah banyak gereja yang bahkan dengan casual pengakuan iman ini juga dibuang misalnya. Di dalam ibadah tidak dibacakan, tidak diikrarkan. Saya rasa itu memang bukan sebuah keharusan sih. Tidak ada kewajiban untuk dalam ibadah harus diikrarkan pengakuan iman rasuli misalnya. Tidak ada. Tapi saya rasa mengandung sebuah warisan sejarah yang kaya sekali. Sangat bermakna sekali di sana. Dan dengan kita buang itu sebenarnya ada sebuah makna sejarah yang sangat dalam yang kita tinggalkan. Begitu. Dan tentu saya kira yang saya kira mungkin juga tidak kalah penting adalah begini kan Pak Hendro. Kita kehilangan benefit dari mengulang-ulang apa yang penting gitu kan ya. Kan kalau sesuatu itu penting, ya sudah sewajarnya dong kita ulang-ulang, ya kan? Itulah sebabnya kita mengulang hari kelahiran kita, hari ulang tahun kita, gitu karena itu sesuatu yang penting. Itulah kemudian misalnya kita mengingatkan kepada keluarga kita, anak kita, orang tua kita bahwa kita mengasihi mereka karena itu penting begitu Pak Hendro ya. Anniversary kita rayakan. Betul sekali. Iya. Saya kira ini perlu menjadi wake up call bagi kita semua ya Pak Hendro ya. Di tengah-tengah segala kecanggihan hari ini, bahkan kita mungkin juga sudah mulai malas untuk menghafal ayat Alkitab kalau boleh sedikit keluar begitu kan ya, tapi ada kaitannya begitu ya. Kita sudah mulai merasa ngapain ya ada teknologi, tinggal dicari begitu ya. Ngapain penuhin otak saya dengan menghafal isi Alkitab begitu ya. Dan pada waktu kita melakukan itu, kita melupakan bahwa ada benefit yang besar sekali yang akan memberkati kehidupan kita, yang akan menumbuhkan iman kita pada waktu kita mengingat firman Tuhan, itu menghafalkan firman Tuhan itu. Iya dong ya? Betul. Kan yang memperkaya relasi misalnya Pak Hendro dengan istri tentu adalah karena selalu ingat istri. Nggak perlu googling lu isi saya yang mana begitu kan ya. Benar kan? Itu saya rasa sebelum saya sempat Google sudah diusir dari rumah. Itu hikmat dari sejarah. Iya. Oke. Nah, Pak Hendro tadi juga sudah menyebutkan begitu ya. Ada pengakuan-pengakuan atau kredo-kredo yang lain selain yang kita kenal dengan pengakuan iman rasuli. Hari ini tadi sudah disebutkan salah satu misal pengakuan iman Nisea begitu ya. Nah, di dalam sejarah gereja Pak Hendro, sebenarnya ada berapa banyak sih pengakuan-pengakuan iman atau kredo semacam ini yang cukup berpengaruh dan diterima secara meluas begitu oleh gereja? Begitu. Jadi pengakuan iman itu sebenarnya tidak terbatas kepada beberapa yang sudah sempat kita sebutkan itu. Cukup banyak sebenarnya. Tapi banyak yang juga memang sifatnya itu lokal. Ya, jadi tidak diterima oleh gereja secara luas. Kapan sebuah kredo itu diterima secara luas, disepakati secara luas, maka itu adalah di kredo Nisea itu. Nisea ini nama sebuah kota ya, di Asia Kecil. Nah, Konsili Nisea yang kemudian akan menerbitkan kredo Nisea ini adalah sebuah konsili yang diadakan oleh Kaisar Konstantin. Jadi kalau misalnya kita mengingat sejarah kita,
sebelum zamannya Konstantin, agama Kristen itu tidak pernah diterima sebagai agama yang sah di dalam kerajaan Kekaisaran Romawi pada masa itu. Ya. Tapi ketika Konstantin menjadi kaisar, dia menjadikan agama Kristen, bukan agama negara ya. Banyak orang yang salah paham mengira Konstantin menjadikan kekristenan agama negara. Bukan. Tapi dia menerima agama Kristen sebagai salah satu agama yang resmi. Diakui pemerintah lah kira-kira Diakui gitu oleh ya. pemerintah. Dan oleh karena itu, maka masa penganiayaan itu lewat sudah. Karena sebelumnya dipertanyakan, ini agama apa? Ini tidak sah, ini tidak diterima. Begitu. Ya. Tapi ketika Konstantin berkuasa, dia menyatakan itu sebagai agama yang sah, dan oleh karena itu masa penganiayaan segera lewat. Ketika masa penganiayaan lewat, para bapak gereja itu kemudian sekarang mulai punya waktu untuk bukan lagi sekedar memikirkan soal survival. Jadi bukan sekedar bagaimana hari lewat hari supaya jemaat ini yang penting dia lewat, yang penting dia bisa setia pada Tuhan, dia bertahan dalam penganiayaan, bukan cuma itu. Tapi mulai berpikir tentang bagaimana kehidupan gereja itu kemudian bisa tertib. Bagaimana kehidupan gereja itu kemudian bisa berjalan dengan semestinya, dan banyak hal yang mereka lakukan. Dan salah satunya adalah bertepatan dengan munculnya sebuah ajaran sesat yang disebut dengan Arianisme. Arianisme ini mengatakan Yesus itu bukan Allah seperti Bapa. Dia adalah Allah yang second class gitu, kelas 2. Nah, maka kemudian di dalam gereja muncul gejolak, dan Konstantin katakan kita adakan konsili. Dan konsili itu adalah sebuah sidang yang dihadiri oleh semua ya, dalam arti begitu banyaknya para uskup dari berbagai daerah hadir di situ. Itu untuk pertama kalinya. Sebelumnya nggak pernah kejadian begitu. Ini adalah konven hamba Tuhan pada masa itu. Ya, jadi ini besar-besaran, dan ini nanti akan dikenal sebagai konsili ekumenikal yang pertama. Nah, hasil dari konsili ekumenikal itu adalah menyatakan Arianisme itu adalah ajaran yang sesat. Nah, untuk menjadi sebuah pagar juga tentang ini loh yang sebenarnya orang Kristen percayai, maka kemudian dirumuskanlah Credo Nicea itu, atau pengakuan iman Nicea itu. Nah, nanti pengakuan iman Nicea akan dikukuhkan lagi, ditegaskan lagi, dan ditambahkan beberapa penjelasan, khususnya berkenaan tentang Roh Kudus dan tentang Kristus dan tentang Roh Kudus, itu di konsili ekumenikal yang kedua, di kota Konstantinopel. Kalau tadi Nicea itu di tahun 325, di awal abad keempat, maka konsili Konstantinopel, konsili kedua itu di tahun 381, itu di akhir abad keempat. Jadi jaraknya hanya sekitar 60 tahun, nggak nyampe. Ya, 56 tahun jaraknya. Nah, ditegaskan kembali bahwa inilah Credo Nicea Konstantinopel. Namanya kemudian dikenal sebagai Konsili Nicea Konstantinopel. Nah, dua credo ini, Credo Nicea dan Credo Nicea Konstantinopel. Yang menariknya kadang-kadang juga sekedar disebut sebagai konsili Credo Nicea gitu. Walaupun ini adalah credo yang sudah diperjelas di konsili kedua itu. Kadang-kadang juga hanya sekedar disebut sebagai Credo Nicea, hanya begitu. Nah, dua credo inilah yang dianggap ini sebenarnya sama saja. Inilah yang kemudian diterima oleh semua gereja. Termasuk sebagian gereja yang hari ini mungkin banyak bedanya dengan gereja seperti kita misalnya. Ya, yang beda dengan gereja Katolik, bahkan beda dengan Anglikan, bahkan itu kalau menyebut dirinya Kristen, akan menerima kedua credo ini. Dua credo nih, sekali lagi dua credo ini. Credo Nicea dan Credo Nicea Konstantinopel. Ya. Dan memang kemudian di dalam konsili-konsili ekumenikal berikutnya, mereka tidak pernah lagi membuat credo yang baru. Kenapa demikian? Karena menurut mereka ini adalah credo yang sah, yang benar. Itu sudah benar. Gak akan kita ubah, gak akan kita tambahin, pokoknya itu. Begitu. Nah, kalau kemudian di kemudian hari akan ada muncul yang seperti tadi itu ada, ternyata kalau begitu kenapa muncul pengakuan iman Athanasius, kenapa muncul pengakuan iman Rasuli, itu ada ceritanya lagi. Tapi credo yang diterima oleh semua gereja itu ada dua tadi itu. Credo Nicea dan Credo Nicea Konstantinopel. Nah, begitu. Nah, Pak Hendro, berdasarkan penjelasan yang tadi itu, correct me if I'm wrong, begitu ya.
apakah itu artinya bahwa secara official, secara gerejawi, Kredo Nisea dan Nisea Konstantinopel ini yang lebih duluan mendapatkan pengakuan secara official ya, gerejawi begitu ya, dibanding dengan pengakuan iman rasuli. Kalau dari segi waktu tadi kan kemungkinan di awal-awal sudah ada Old Roman Creed itu. Iya betul, Old Roman Creed itu begitu ya. Apakah betul seperti itu, Pak Hendro? Kalau kita lihat bagaimana perkembangannya, kelihatannya memang jelas sekali yang resmi. Ya kan tadi saya katakan sebelum konsili Nisea itu, para uskup sebenarnya tidak pernah kumpul dalam skala yang begitu besar. Ya, karena waktu itu benar-benar skalanya itu besarnya luar biasa. Konstantin itu sampai membiayai para uskup dari semua daerah untuk datang itu dengan biaya kekaisaran. Ya, jadi bayangkan ini pemerintah mensponsori pertemuan para hamba Tuhan begitu. Ya, seperti kalau ini kan ada acaranya PGI itu gitu kira-kira gitu ya. Kalau ada konferensi. PGI itu kan masih sebuah organisasi. Betul. Tapi ini negara yang mensponsori. Betul, negara mensponsori pertemuan. Ya, sampai fasilitas negara itu boleh dipakai gitu untuk mentransport para uskup ini. Bayangkan baru 5 tahun, 2-3 tahun yang lalu mereka dikejar-kejar, tiba-tiba disponsori oleh negara untuk berkumpul begitu. Maka mereka berkumpul dan salah satu yang mereka nyatakan itu adalah pengakuan iman Nisea itu. Jadi saya rasa sangat bisa mengatakan ini adalah yang officially oleh gereja, oleh perkumpulan para uskup, ya, yang ecumenical, yang mencakup seluruh dunia di mana orang Kristen ada. Mereka sama-sama mengatakan ini kita akui begitu. Jadi sangat bisa kita katakan itu adalah memang officially diterima ya di situ. Begitu. Ini adalah Kredo Nisea itu. Dan by the way ini biar yang menyaksikan program kita secara khusus Jemaat GKI juga mengetahui ya. Saya kira itulah alasannya kenapa nyaris semua gereja termasuk denominasi yang tadi Pak Hendro juga sudah sebutkan misalnya Katolik begitu dan kawan-kawannya begitu, yang lain-lain juga yang berbeda dengan GKI, dan demikian juga tentu dengan GKI menerima pengakuan iman Nisea Konstantinopel begitu betul. Ada di dalam tata gereja kita begitu betul. Salah satunya memang karena ini memang salah satu pengakuan iman atau kredo yang mungkin boleh dikatakan paling ini yang pertama gitu yang resmi, yang pertama dan yang memang diterima oleh semua gereja. Kalau ada gereja mengatakan saya tidak terima pengakuan iman Nisea, ada yang salah. Justru itu harus jadi sebuah alarm, ini ada yang salah. Atau misalnya mengatakan saya hanya terima pengakuan iman Nisea, saya tidak terima Nisea Konstantinopel, itu juga ada yang salah. Harus jadi begitu. Bahwa itu memang adalah standar minimum dari iman kita. Yang ada di situ itu adalah sudah intisari paling dasarnya, tidak ada yang bisa dibuang lagi dari sana. Dan itu diterima, disepakati oleh semua gereja pada waktu itu. Dan ini disepakati oleh para penerus mereka juga sampai berabad-abad kemudian, bahwa ini adalah yang sudah kita sepakati, kita tidak akan keluar dari batas-batas itu, bahwa ini adalah yang mendefinisikan apa itu iman Kristen. Pak Hendro, tapi kemudian menarik kan, berarti yaitu tadi Nisea Konstantinopel, lalu kemudian berjalan waktu begitu kan ya. Saya membayangkan begitu kan ya. Oh, kalau gitu di masa-masa itu setelah Konsili Nisea Konstantinopel dan lahirnya kredo ini begitu kan. Artinya kan harusnya itu yang mungkin lebih banyak beredar. Di gereja-gereja begitu ya. Karena itu yang official pertama begitu kan. Nah, hingga mungkin seperti yang tadi Pak Hendro juga sudah sebutkan begitu ya. Mungkin sekitar di abad ke-7 atau bahkan mungkin di abad ke-9. Lahirlah formulasi yang kita kenal sekarang pengakuan iman rasuli itu. Pengakuan iman rasuli ini. Begitu ya kira-kira Pak Hendro ya. Nah ini kan memang yang jadi menarik begitu ya. Karena begini, kalau ditanya sekarang kepada misalnya orang Kristen pada umumnya, pengakuan iman rasuli tahu nggak? Umumnya akan bilang tahu. Ya kan tahu. Tapi kalau pengakuan iman Nisea Konstantinopel, ya mungkin beberapa ada yang baru pertama lebih banyak kali belajar mungkin tahu. Tapi mungkin sebagian besar tidak tahu. Sebagian besar baru mendengar mungkin hari ini Pak Hendro menjelaskannya begitu kan ya. Saya kira ini salah satu alasannya, tentu alasan yang paling simpel adalah karena yang diikrarkan di kebaktian minggu di kebanyakan gereja lah. Ada tadi yang Pak Hendro juga sebutkan misalnya tidak memakai lagi dan itu kerugian sebenarnya begitu kan ya.
Tapi umumnya gereja-gereja mengambil waktu di dalam liturgi kebaktian itu untuk mengajak jemaat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Betul, Ya betul, kan? betul. Dan saya kira itulah yang membuat kita jadi lebih mengenal Ya. pengakuan iman rasuli ini. Dan Ya. memang itu juga topik kita hari ini. Nah, Betul. Pak Hendro, berdasarkan penggalian sejarah begitu ya. Nah, kapan sih sebenarnya pengakuan iman rasuli ini Jadi meluas. jadi meluas dan Iya. yaitu dipakai di kebaktian? Iya. Pasti kan ada sebut saja historical precedentnya begitu loh ya. Iya, Ada iya. praktek menyejarah yang memang sudah ada sehingga kemudian kita wariskan sampai hari ini. Ya, ya. Jadi ini memang peristiwa yang menarik dan di satu sisi sebenarnya ada yang menyedihkan juga begitu. Gimana tuh? Jadi memang Credo Nicea Konstantinopel, Credo Nicea ini memang diikrarkan oleh orang-orang percaya pada masa itu. Oke. Tapi pada masa itu juga memang gereja itu di satu daerah ke daerah yang lain itu mereka punya keunikan-keunikan sendiri. Salah satunya adalah soal bahasa. Oke. Soal bahasa pada masa itu mungkin secara sederhananya ada gereja yang berbahasa Latin. Itu kemudian hari akan lebih dikenal sebagai gereja Barat. Oke. Lalu ada gereja yang berbahasa Yunani. Jadi secara budaya itu mereka agak berbeda sedikit. Ya, dalam tata cara yang lebih detailnya mereka agak berbeda. Yang di Yunani seperti itu, yang di Latin seperti itu. Nah, sayangnya adalah bahwa perbedaan budaya itu termasuk perbedaan bahasa itu satu kali kemudian menimbulkan bencana sih sebenarnya ini. Yang sebenarnya nanti bahkan akan berakhir dengan perpecahan gereja, Pak, antara Barat dan Timur ini. Antara yang berbahasa Latin dengan yang berbahasa Yunani ini. Nah, apa yang terjadi adalah begini. Karena perbedaan bahasa satu dan juga karena perbedaan konteks, gereja Barat itu, yang Latin itu, yang berbahasa Latin itu mulai menambahkan sedikit klausul ke dalam pengakuan iman Nicea. Nah, ini sebenarnya dalam tanda kutip kesalahannya gereja Barat lah. Karena mereka yang menambahkan itu. Tapi karena di tengah kondisi di tengah kondisi komunikasi yang susah, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, gereja Barat bahkan sempat mengira gereja Timur kenapa kamu hilangin? Gitu. Jadi di masa-masa awal itu bahkan sempat mereka saling nuduh. Kamu nambahin, kamu yang kurangin. Kamu nambahin, kamu kurangin. Dan jangan bayangkan seperti sekarang kita segera bisa telepon kita bisa cek konfirmasi gitu. begitu. Kita cek di tata gereja sebenarnya seperti apa sih gitu. Nggak bisa gitu. Jadi waktu itu belum seperti itu. Di tagar seperti apa nggak ada gitu. Jadi mereka sempat saling menuduh. Dan bahkan kemudian sepanjang perjalanan mereka argumen itu, di antara para uskup itu, bahkan antara uskup Roma dan uskup-uskup lain di timur yang berbahasa Yunani itu bisa saling mengutuki gitu. Itu sebabnya saya katakan ini peristiwa, ini episode yang juga menyedihkan. Tapi di antara mereka berargumen itu juga kemudian muncul sebuah kesadaran untuk tidak menambah keribetan itu sebenarnya. Maka kemudian gereja Barat mulai berpikir kalau gitu kita jangan terang-terangan deh bacain. Bahkan pada masa itu sebenarnya pengakuan iman itu dicantumkan di gedung gereja begitu. Tapi oleh para pemimpin gereja Barat pada masa itu mereka juga agak jaga perasaan. Jangan digantungin deh yang ada perubahan itu. Nah, tapi kemudian untuk sehari-hari bagi jemaat yang banyak buta huruf, yang tidak banyak punya resources bacaan dan sebagainya, bagaimana mengajar mereka? Apa yang mau dilakukan? Betul. Disitulah kemudian mulai muncul pengakuan iman Athanasius, pengakuan iman rasuli. Nah, dari sanalah kemudian mulai itu dibacakan. Bukan lagi credo atau pengakuan iman Nicea yang dibacakan, tapi pengakuan iman rasuli. Begitu. Tapi kemudian penggunaannya menjadi meluas, menjadi sangat luas. Itu ketika Kaisar Karel Agung, itu dijadikan kaisar, diangkat sebagai kaisar oleh gereja Barat. Kapan tuh, Pendro? Itu tahun 800-an. Abad 9 lagi. Persis di pergantian abad itu. Hari Natal. Jadi dia ditahbiskan sebagai kaisar dari kerajaan Romawi Barat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempelajari sejarah kekaisaran Romawi, mereka pernah dikalahkan oleh bangsa-bangsa barbar. Ya, itu bangsa-bangsa Jerman sekarang sih sebenarnya. Kan orang-orang Romawi itu kan orang Italia sebenarnya kan sekarang ya. Nah, mereka pernah dikalahkan oleh bangsa-bangsa barbar yang adalah orang Jerman.
Dan kerajaan Romawi Barat itu sebenarnya sempat tidak ada selama beberapa ratus tahun. Nah, baru kemudian seperti ada lagi ketika Kaisar Karel Agung itu dimahkotai oleh Paus sebagai the Holy Roman Emperor begitu. Nah, Kaisar Karel Agung dia kemudian punya agenda menyegarkan kembali kehidupan gereja dan sebagainya begitu. Jadi Paus itu memberikan backup kuasa bahwa kamu diangkat sebagai kaisar, ya. Tapi kaisar itu juga melindungi gereja dalam hal menjamin keamanan dan sebagainya. Salah satu hal yang dia lakukan adalah kemudian dia menggunakan resources kekaisaran untuk bisa mengaktifkan kembali kehidupan bergereja. Gereja-gereja diberi dana supaya kehidupan pendidikan berlangsung, biara-biara dibangun dan sebagainya. Nah, bersama dengan peristiwa itu yang kemudian kebangunan-kebangunan yang terjadi itu nanti di kemudian hari dikenal sebagai Carolingian Renaissance. Ya, jadi Carolingian Renaissance itu bersama dengan Renaissance itulah kemudian Carolingian Renaissance ya. Ini bukan Renaissance yang di abad 14, 13-14 begitu. Tapi ini Carolingian Renaissance di abad 9-10 itu. Dari sanalah kemudian penggunaan termasuk pengakuan iman rasul itu jadi sangat luas begitu. Karena memang kehidupan gereja itu digairahkan kembali begitu. Jadi sejak itulah boleh dikatakan gereja barat itu tidak pernah tidak mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Sampai kemudian ketika Luther, sampai kemudian ketika Calvin, sampai kemudian gereja Anglikan, kemudian gereja Katolik juga menyatakan diri mereka sebagai gereja yang benar, gereja yang Katolik, begitu kan? Mereka selalu pakai pengakuan iman rasuli. Nah, tapi dari sejarah tadi kita bisa menyimpulkan sebenarnya pengakuan iman rasuli itu tidak pernah diterima oleh gereja Timur. Buat mereka pengakuan iman yang benar itu adalah Nisea dan Nisea Konstantinopel itu. Begitu juga pengakuan iman yang lain yang lahir belakangan itu seperti pengakuan iman Athanasius itu, mereka juga tidak terima, Pak. Jadi kita merasa ini gereja di mana-mana mengikrarkan pengakuan iman rasuli, di gereja Timur enggak, Pak. Tapi memang gereja yang backgroundnya dari gereja Barat Latin, Katolik lah, Anglikan lah, gereja Lutheran lah, Reform lah, itu semuanya memang dari dulunya itu menggunakan pengakuan iman rasuli itu. Begitu, Pak. Iya. Nah, ini penjelasan yang sangat komprehensif sekali dan ada banyak detail-detail tadi. Tapi yang jelas kan Pak Hendro, artinya kan sebenarnya baik gereja barat yang berlatar belakang bahasa Latin dan juga gereja timur yang dengan latar belakang bahasa Yunani begitu ya. Sampai hari ini dua-duanya sama-sama menerima pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu kan begitu kan ya, itu yang juga kita lakukan begitu ya. Tetapi berdasarkan penjelasan sejarah yang tadi Pak Hendro sudah sampaikan, memang pada akhirnya hanya gereja barat yang berbahasa Latin saja yang menggunakan pengakuan iman rasuli. Gereja timur sampai hari ini tidak menggunakan pengakuan iman rasuli. Mereka tidak ya menggunakan. Iya. Nah, ini jadi penasaran. Jadi mungkin akan sedikit balik begitu Pak Hendro ya. Nah, apakah kemudian ada sejenis data-data begitu ya, yang menolong kita untuk melihat atau mengetahui lebih detail lah terkait dengan formulasinya ini Pak, formulasi pengakuan iman rasuli yang kemudian akhirnya dipakai itu begitu. Memang kan tadi dari awal sudah jelaskan bahwa belum dipakai bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi benih-benihnya bahkan sudah ada, diyakini relatif awal bahkan begitu kan ya. Tapi memang itu. Rumusan formulasinya yang sama seperti yang kita pakai sekarang kemungkinan besar baru di tadi itu kan ya abad 9 begitu kan ya. Nah, apakah ada data-data mungkin Pak, maksudnya terkait dengan kemudian ini kata-kata seperti ini yang kita pakai begitu. Tadi Pak Hendro juga menyebutkan lalu kemudian terkait dengan gereja barat, gereja timur begitu ya. Nah, gereja barat lah yang kemudian memutuskan untuk memakai dan kemudian mengikrarkan pengakuan iman rasuli begitu ya. Betul. Nah, apakah itu juga yang menjadi alasan kenapa pengakuan iman rasuli itu somehow lebih populer lagi sekarang begitu? Maksudnya begini, karena di dalam sejarah ini koreksi saya kalau saya keliru ya. Dalam sejarah kayaknya kan mungkin jumlah
orang yang kemudian menjadi anggota gereja Barat itu Iya. lebih besar daripada Betul. gereja Timur. Apakah begitu, Pak Hendro? Betul, ya. Kalau sebenarnya di awal-awal perkembangannya, gereja Barat itu justru lebih kecil daripada gereja Timur. Jadi gereja Barat itu pusatnya saat itu ada di Roma. Oke. Ada di Roma dan mungkin di Afrika. Tapi yang mayoritas pusat-pusat kekristenan pada masa itu, Yerusalem, Ya. Antioquia, Ya. Konstantinopel, ya. Lalu negara Kristen yang pertama orang katakan itu juga di daerah timur. Jadi sebenarnya gereja Barat pada saat itu, gereja yang berbahasa Latin itu sangat kecil, ya. Bahkan sebenarnya ada masa-masanya karena tadi dikalahkan oleh bangsa barbar itu, kehidupan mereka menyedihkan sebenarnya. Jadi gak terlalu berkembang. Tapi kemudian ketika perjalanan sejarah berlanjut, kebangkitan orang-orang Islam, itu gereja Timur itu kemudian direduksi demikian rupa. Bayangkan dalam 100 tahun kebangkitan Islam, 632-an mereka sudah sangat mandiri. Ya. 711 mereka sampai di Eropa, Pak. Menjajah bahkan Spanyol, Portugal begitu, itu 700 tahun ke depan. Ya, jadi seluruh Asia kecil, kota-kota Efesus lah, Smyrna lah, Philadelphia lah dan sebagainya yang kita kenal itu adalah pusat-pusat Kristen. Antioquia, Yerusalem, Damaskus itu semua habis Berubah ya. dalam 100 tahun itu. Ya, bahkan sebenarnya kayak Damaskus yang lebih dekat lagi itu hanya 30 tahun itu sudah dikuasai begitu. Ya. Seluruh Afrika yang dulunya Kristen itu juga hampir semuanya dihabisi begitu. Itu sebabnya kemudian kekristenan yang timur itu jadi sangat ciut. Jadi sangat kecil. Mereka diberikan pilihan untuk kamu tinggal tapi kamu menjadi Islam. Ya, ini di dalam sejarah itu terjadi. Ya. Dan nggak boleh menginjili orang Islam. Ya, itu terjadi. Ini adalah catatan sejarah. Begitu kita bicara sejarah kan ya. Nah, itu sebabnya kemudian mereka menciut demikian rupa. Lalu kemudian setelah Islam, kemudian muncul Mongol. Oke. Nah, Mongol ini sebenarnya di antara mereka ada yang juga quote-unquote Kristen. Oke. Tapi ini Nestorian. Yang lebih kita kelompokkan sebagai ajaran sesat sebenarnya. Ya. Jadi maka di dalam perjalanan sejarahnya di gereja Timur itu mereka banyak sekali mengalami tekanan, banyak sekali mengalami kemunduran begitu, sehingga memang perkembangannya itu sangat terhambat. Apalagi ketika kota Konstantinopel pun tadi kerajaan Romawi Timur yang besar itu makin ciut. Sampai akhirnya kota Konstantinopel pun 1453 itu dikalahkan oleh pasukan Ottoman. Itu adalah peristiwa ketika kota itu dibombardir dengan meriam, ya. Lalu kemudian diduduki dan gereja Hagia Sophia yang ada di Istanbul hari ini, ya, Konstantinopel kemudian diganti nama menjadi Istanbul dan gereja itu diubah menjadi masjid. Sampai mungkin 1900 berapa awal itu diubah jadi museum. Lalu tahun lalu kalau nggak salah oleh Erdogan dijadikan masjid lagi. Nah, jadi memang gereja Timur itu sangat sedikit kesempatan untuk berkembang. Ya. Gereja Barat sebaliknya dari awal yang kecil yang menyedihkan itu, ketika Paus mengangkat Karel Agung menjadi Kaisar Romawi Barat, Romawi Barat ini memang kemudian berkembang. Karena mereka menerapkan sistem biara tadi, misalnya biara berkembang. Ketika biara berkembang, mereka tidak hanya berkembang di satu tempat. Kepala biara kemudian mengutus para biarawannya pergi. Jalan, keliling, sampai di tempat di mana itu kondusif, mereka bikin biara yang baru di sana. Bikin lagi biara yang baru di sana. Maka dengan cara itulah kemudian seluruh Eropa, boleh kita katakan begitu, itu kemudian menjadi Kristen. Ya, ada plus ada minusnya juga sih nanti. Ya, tapi itu kemudian mereka menjadi besar. Dan ketika kemudian Renaissance tiba, pengetahuan berkembang, orang-orang Eropa bisa berlayar kemana-mana. Mereka kan pergi kan membawa Injil. Orang-orang Katolik itu diutus oleh Paus dan oleh negara untuk pergi untuk 3 tujuan. 3G. Masih ingat gak Pak? Masih. Dulu kita belajar 3G kan. Iya. Tujuan pertama adalah gospel.
Oke, ini baik Ya. ini. Gospelnya disebutin duluan ya. Iya. Itu setidaknya secara teorinya Secara teori itu memang begitu. Iya. gospel, lalu gold dan glory. Gospel adalah mereka harus memberitakan Injil kemana-mana. Gold adalah mencari kekayaan. Iya. Lalu kemudian yang ketiga cari glory, cari kekuasaan, begitu kejayaan. Iya. Nah, jadi memang walaupun kemudian bagaimana para bangsa-bangsa Eropa bepergian dan dalam prakteknya nanti menjajah, merampok, merusak. Ya ini juga episode sedih begitu. Tapi bagaimanapun juga Injil itu akhirnya tersampaikan ke seluruh dunia. Dan Injil yang disampaikan tentu saja yang tradisinya, yang budayanya itu adalah yang Latin yang Barat tadi itu. Iya. Itu sebabnya kalau yang terbawa kemana-mana yaitu pengakuan iman rasuli kan. Iya. Begitu juga nanti ketika orang-orang Protestan keluar dan mengabarkan Injil ke India, ke China, termasuk ke Indonesia. Iya. Pengakuan iman rasuli yang dibawa begitu. Iya. Dengan kata lain, andai kata sejarahnya berbeda, apa yang terjadi di timur justru terjadi kepada gereja barat, maka mungkin hari ini lain juga ceritanya kali Pak Bisa Hendro, ya. jadi. Mungkin hari ini kita lebih banyak mengikrarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel begitu bisa ya. jadi, bisa jadi. Iya. Ya, tapi kita percaya bahwa apa yang terjadi kan dalam orkestrasi Allah begitu. Iya. Ketika Allah menghendaki itu dia punya tujuan. Iya. Ya, itu tidak terjadi karena kebetulan. Betul. Ya, tapi semuanya dalam dalam kendali Allah. Tidak ada tidak ada perbedaan yang membuat kita harus memilih salah satu, apakah pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nicea Konstantinopel begitu ya. Kita menerima mengakui dua-duanya hanya berdasarkan penjelasan sejarah yang Pak Hendro tadi sudah ceritakan dengan saya kira sangat komprehensif begitu ya. Itulah yang menjadi alasan kenapa praktek mengikrarkan pengakuan iman rasuli itu lebih umum dilakukan termasuk oleh gereja-gereja seperti kita ya Pak Hendro ya. Betul. Saya kira ini akan sangat sangat menolong sekali untuk kita bisa tahu detail sejarah seperti ini. Iya. Sebenarnya apa sih hubungan pengakuan iman rasuli yang tiap minggu kita ikrarkan begitu ya, dan dalam pengalaman saya menjadi orang Kristen dan kemudian menjadi rohaniwan di gereja Pak Hendro ya, saya melihat dan tentu bersyukur begitu ya. Setiap anggota jemaat itu mengikrarkan dengan begitu serius, dengan begitu sungguh-sungguh. Sebagian bahkan sudah hafal begitu kan ya, dengan isinya begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih hubungan pengakuan iman rasuli dengan kehidupan kita sehari-hari yang Pak Hendro rasa penting sekali untuk kita sadari, dan tentu saja bukan sekedar kita sadari, tapi juga kemudian kita hidupi dalam keseharian kita sebagai orang Kristen. Betul. Saya rasa salah satu yang pertama kita perlu sadari adalah begini, bahwa ini bukan sekedar sebuah mata acara di dalam liturgi kita, bukan sekedar itu. Ya, kadang-kadang kita karena sudah begitu seringnya kita kemudian seperti ya udah sampai lalu saja. Saya bahkan secara pribadi saya juga pernah gitu merasakan kita udah pengakuan iman rasuli belum ya? Pikir-pikir lagi, oh ya udah tadi, begitu. Kenapa? Karena saking biasanya gitu Pak. Saking biasanya kita bahkan tanpa sadar, sambil kita lihat kiri kanan begitu, kita bisa ngucapin itu, betul nggak Pak? Apalagi kita hamba Tuhan kan, kita terbiasa memimpin di podium begitu, kita terbiasa untuk dengan sengaja kita memang menghafalkan, ya, sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita bisa ucapkan itu. Nah, perlu kita sadari bahwa itu adalah sebuah ikrar. Itu sesuatu yang harusnya memang terus mengingatkan kita, berbicara kepada kita bahwa this is our basic beliefs gitu. Ini adalah sesuatu yang intisari dari iman Kristen kita. Ketika kita menyatakan itu, kita sedang terus mengingatkan diri kita, this is what I believe. Ini adalah yang paling minimal yang saya percaya, tidak bisa kurang dari ini. Gak mungkin kita kemudian membuang dari satu poin dari sana, misalnya kebangkitan tubuh, saya buang deh. Mungkin sekitar 10-15 tahun lalu ketika berita tentang penemuan kubur Yesus, ada yang berpikir, kalau Yesus tidak bangkit dan tidak bangkit secara tubuh, ya sudah, emang kenapa gitu. Gak bisa sebenarnya. Artinya itu dengan kita ingat pengakuan iman rasuli, kita udah tahu. Aku percaya Pak, kebangkitan tubuh, gitu kan? Ketika dia mengatakan nggak apa-apa kalau Yesus tidak bangkit secara tubuh, no, ini udah salah, udah keluar dari pagar itu. Jadi saya rasa pertama ini sangat mengingatkan ke kita kepada bahwa ini adalah
standar iman kita cannot be less than that. Kalau kita kemudian mendengarkan seorang pengkhotbah, dia berkhotbah dengan sangat baik, dengan sangat menarik, sangat engaging sekali mungkin, terutama anak-anak muda hari ini kan sangat menginginkan khotbah itu yang engaging, yang menarik, mungkin yang bahkan yang bikin tertawa, jangan yang bosenin dan sebagainya. Khotbahnya yang menarik seperti saya misalnya. Iya, seperti Pak Luki. Soalnya cuma kita berdua, Pak Endro, kita mau ngomongin siapa lagi gitu kan. Iya. Ya udahlah gitu. Kalau kita ngomongin orang lain nanti jadi ini ya, jadi fitnah ya. Tapi pagernya itu harus diingat. Ya, pagar ini harus diingat. Iya. Lalu saya rasa hal lain yang juga disampaikan oleh pengakuan iman rasuli ini ketika kita kita mengikrarkannya ini adalah saya ingin ambil dari satu perkataan yang sangat populer yang berbicara tentang bahwa gereja ini adalah una sancta catholica et apostolica ecclesia. Jadi gereja itu adalah yang una, satu, sancta, kudus, lalu katolika itu universal, dan apostolika, apostolik. Ya. Nah, saya rasa saya mau pakai kata ini untuk berbicara apa yang diajarkan di sini. Kesatuan, una, kesatuan. Ketika kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli ini, sebenarnya kita disadarkan kita adalah satu kesatuan sebagai orang percaya. Para pemimpin ibadah biasanya memulai dengan apa, Pak Luki? Wah, saya harus jawab dong ya. Harus jawab. Saya harus bisa jawab ya. Saya harus bisa jawab karena saya yang ngurusin ibadah nih. Gitu ya. Nggak boleh nggak bisa jawab gitu ya. Bisa. Kalau nggak bisa gawat. Iya, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seperti yang dinyatakan oleh pengakuan iman rasuli. Begitu kan? Ya. Jadi bahkan sebelum pengakuan iman rasuli itu dimulai, kita sudah sebenarnya menyatakan ini bersama dengan seluruh umat percaya. Dari segala abad, segala tempat kita ikrarkan ini, begitu. Ya, jadi sense kesatuan itu, unity itu di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang sebenarnya belum dimulai aja kita sudah bicara itu. Lalu kemudian di dalam teksnya sendiri ada bagian apa? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Ya kan, Pak? Lalu hal kedua dari tadi una sancta, sancta kudus. Tadi saya juga sudah menyebutkan gereja yang kudus. Ya, kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa, Pak. Kita ini adalah orang-orang berdosa. Kalau hari itu kita bisa berdiri di sana, kita boleh menghadap Allah, kita boleh berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang berdosa, kita dilayakkan, diciptakan oleh Bapa, ditebus oleh Kristus, lalu kemudian dikuduskan oleh Roh Kudus. Ya. Dan kemudian Katolika, am. Ya, tadi saya sempat katakan soal kesatuan itu, ini adalah sebuah pengakuan yang kemudian diterima oleh seluruh orang percaya, dan kemudian apostolik. Apostolik ini berarti bahwa iman yang kita hidupi ini bukan iman yang karena Pak Ho mengatakannya begitu. Ini bukan iman yang seperti ini karena Pak Freddy mengatakan saya maunya seperti itu. Atau karena sekarang Pak Adri mengatakan saya maunya seperti itu. Bukan. Tapi ini adalah iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul, yang kemudian dihidupi oleh para rasul, yang kemudian pada gilirannya seperti Paulus katakan, apa yang aku terima aku teruskan padamu, begitu. Bahwa iman yang kita hidupi ini bukan iman yang karena saya prefer maunya seperti ini, maka saya ambil yang seperti itu, bukan. Tapi karena inilah yang diteruskan, yang diajarkan kepada kita, begitu. Seperti yang para rasul ajarkan, yang mereka percaya, yang mereka hidupi. Jadi saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting ya, dan sangat sebenarnya sangat daily di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita kemudian melihat berbagai ajaran yang ada, ini adalah yang sehari-hari buat kita, begitu. Hal yang lain lagi yang saya rasa juga sebenarnya diajarkan di sana dan sangat penting buat kita, tapi kurang kita sadari adalah bahwa pengakuan iman rasuli itu sifatnya sangat trinitarian. Kita bisa melihat sebenarnya pengakuan iman rasuli itu dalam 3 bagian besar kan. Tentang kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lalu tentang aku percaya kepada Roh Kudus. Ada orang yang mengatakan ini gak balance nih, pengakuan kepada Bapa, Kristus, dan kepada Roh Kudus. Roh Kudus ini pendek banget. Aku percaya kepada Roh Kudus lalu selesai. Sebenarnya gak begitu, Pak. Bagian berikutnya, aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa dan sebagainya, semua itu adalah karya Roh Kudus. Ya. Nah, ketika kita mengikrarkan pengakuan iman kita, sebenarnya kita sedang juga mengikrarkan pengakuan kita percaya kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang Tritunggal itu. Dan ada orang yang mengatakan, teolog mengatakan, bahwa seluruh kehidupan kita itu Trinitarian, Pak. Seluruh hidup kita itu Trinitarian. Ya. Dan saya rasa di sanalah kemudian pengakuan iman rasuli itu benar-benar adalah sebuah loss kalau kita tidak ikrarkan dan kita tidak pahami sungguh-sungguh. Kita anggap sebagai sebuah mata liturgi ini membosankan, begitu kan? Kita lewatkan saja deh, dibuang aja deh. Oke, buang aja dari liturgi, begitu. Karena sebenarnya banyak sekali kekayaan yang diajarkan di dalamnya, begitu. Mungkin itu, Pak. Iya, saya kira thank you banget Pak Hendro untuk penjelasannya begitu ya. Ini saya kira mengingatkan kita semua, bagi kita yang mungkin selama ini merasa pengakuan iman rasul itu hanya sekedar salah satu bagian dari liturgi kebaktian kita, dan mungkin pernah kepikiran misalnya bahwa aduh ngapain sih, kenapa kita nggak skip aja, atau misalnya sebulan sekali saja kita melakukannya. Nah, semoga bisa sekarang lebih ngerti ya, lebih tahu bahwa ada kehilangan yang sangat besar ya, ada berkat manfaat yang akan terlewatkan kalau kemudian pengakuan iman rasul ini tidak muncul. Kalau kita tidak diberi kesempatan untuk mengikrarkannya. Kita bukan mendengar loh Pak Endo ya, tapi kita diajak mengikrarkannya secara aktif, berpartisipasi begitu ya. Dengan harapan tentunya setelah ini rekan-rekan kita ini akan lebih sungguh-sungguh, lebih memahami, lebih menjiwai dan menghidupi. Betul gitu ya. sekali. By the way, satu hal, kadang-kadang saya di gereja itu suka mengamati jemaat itu kalau lagi pengakuan iman rasuli dia berdoa. Gitu. Dia sikapnya berdoa. Mungkin sebenarnya kurang tepat. Akan lebih tepat kalau dia kemudian berdiri dengan mantap, lalu menyatakan itu dengan keyakinan begitu, dan penuh keyakinan. Karena itu memang sebuah ikrar, sebuah pengakuan begitu, bukan didoakan. Betul. Ya, tentu saja ini tidak ada hubungannya dengan berdosa atau tidak berdosa ya Pak Hendro ya. Tetapi tentu kan sikap tubuh kita itu harus selaras dengan apa yang kita lakukan begitu ya. Jadi karena kita sedang mengikrarkan sesuatu, ya tentu sikap tubuh kita ya seperti orang sedang mengucapkan ikrar. Betul. Kira-kira begitu ya Pak Hendro ya. Iya. Nah, tentu saja saya kira obrolan kita hari ini juga penting untuk diingat oleh semua yang selama ini mungkin sudah mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan begitu sungguh-sungguh, tapi mungkin selama ini belum terlalu menyadari apa pentingnya begitu ya. Nah, tadi Pak Hendro sudah membantu kita, misalnya mengingatkan kita soal itu strukturnya Allah Tritunggal, bahwa inilah Allah yang kita percayai begitu ya. Lalu kemudian juga terkait dengan butir-butir tertentu yang sebenarnya sangat berhubungan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen begitu ya. Nah, maka setelah ini terus bersungguh-sungguh mengikrarkannya begitu ya. Tapi sambil mengikrarkannya itu saya kira penting juga untuk sambil memikirkannya begitu ya. Mencoba untuk lebih memahami lagi. Oh iya ya, pada waktu saya mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Wah, itu kan dalam sebenarnya Pak Hendro, kalau dipikirin begitu ya. Kalau tiap kalimat, tiap butir itu kita refleksikan secara mendalam dan kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, saya kira ini akan sangat menolong kita untuk sekali, Pak. Bisa bertumbuh, bahkan juga bisa bertahan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali, Pak. Ya. Baik sekali. Hendro, sekali lagi thank you buat waktunya Luki. Di tengah-tengah kesibukan di awal semester mengajar di STT Amanat Agung dan kesibukan-kesibukan yang lain. Dengar-dengar kan lagi persiapan mau studi lanjut nih gitu kan. Iya, Pak Luki. Studi doktoral begitu ya. Semakin menyejarah dong ya. Semakin mudah-mudahan melampaui sejarah. Iya, Tuhan berkati dalam pelayanan dan juga dalam studi yang akan dijalani, tentu supaya menjadi berkat bagi bukan hanya mahasiswa di STT Amanat Agung, tapi juga bagi GKY, karena pendeta GKY, dan juga bagi gereja-gereja yang selama ini dilayani. Sekali lagi thank you Pak Hendro. Thank you, Pak Luki. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk obrolan kami pada hari ini. Kami bersyukur karena ada banyak berkat yang boleh kami terima dari Tuhan lewat obrolan ini. Kami berdoa, hamba-Mu dan Pak Hendro berdoa dari tempat ini ya Tuhan, biarlah berkat yang boleh kami nikmati lewat obrolan ini, itu pun juga boleh dirasakan, dinikmati oleh saudara-saudara kami yang mengikuti program ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Pak Hendro. Thank you. Oleh anugerah Tuhan,
Di tahun 2022 ini, STT Amanat Agung telah memasuki usia 25 tahun. Sebagai institusi pendidikan tinggi teologi yang terus bergerak maju di bumi Indonesia, STT Amanat Agung berkomitmen kuat untuk membentuk dan mendidik orang-orang percaya yang terpanggil melayani Tuhan secara penuh waktu. Sebagai wujud komitmen kami dalam pendidikan teologi, pada tahun ini kami juga mengembangkan program pendidikan teologi bagi umat Tuhan di ruang publik yang rindu untuk diperlengkapi dengan wawasan teologi Kristen. Penyelenggaraan pendidikan di STT Amanat Agung berbasis pembelajaran transformatif. Secara intensional, kurikulum dan pola belajar dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa secara terarah dapat mengalami perubahan dan pengembangan dalam dirinya, baik dari segi akademis, nilai, sikap, karakter, keterampilan, maupun kemampuan berpikir kritis. Upaya ini dihadirkan agar STT Amanat Agung dapat secara bertanggung jawab menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan yang mampu melakukan pelayanan yang transformatif. Pendidikan transformatif juga mencakup transformasi spiritual dan kecakapan melayani sebagai hamba Yesus Kristus. Untuk itu, kami berkomitmen menolong dan membimbing mahasiswa untuk mengalami transformasi diri menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan di kampus didesain untuk menumbuhkan sikap kehambaan Kristus sehingga mereka siap melayani di dalam segala keadaan. Praktik pelayanan mahasiswa dirancang untuk menumbuhkan keterampilan sekaligus meluaskan jejaring pelayanan mahasiswa. Dengan semua ini, diharapkan para mahasiswa akan semakin menghayati panggilannya secara utuh. Sebagai Integrative Smart Campus, STTAA terus meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informatika, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru secara online, sistem informasi akademik, learning management system Rackspace, perpustakaan digital dan server Linux berkemampuan VPN yang memungkinkan dosen, staf, dan mahasiswa bekerja dan belajar tanpa dibatasi oleh ruang. Laboratorium untuk praktikum kelas dan pelayanan mahasiswa juga terus dikembangkan dengan kelengkapan teknologi yang mumpuni. Di sisi lain, untuk menunjang kehidupan spiritual mahasiswa, kami membangun taman doa dengan konsep Stations of the Cross. Sejalan dengan semua peningkatan sarana penunjang pembelajaran transformatif tersebut, STTAA berkomitmen penuh pada pengembangan mutu dosen dan staf. Selama 25 tahun ini, STT Amanat Agung telah membuktikan komitmen dan kerja kerasnya dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang telah menjadi berkat di Indonesia dan di mancanegara. Dengan tetap menjalankan visi yang dari Tuhan, kami akan terus bergerak maju untuk berkarya bagi gereja dan berkiprah bagi bangsa.